Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video pemain naturalisasi tergantung pada persetujuan federasi. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Dan juga bagaimana minat pemain dari Belanda untuk bergabung di Indonesia sendiri, Coach? Gini ya, di Belanda itu kan banyak sekali kewarganegaraan, bukan hanya Indonesia tapi juga kalau Anda ke Amsterdam, Multicultural soalnya. kalau Anda ke Amsterdam itu mau cari restoran apa aja ada, dari restoran Ethiopia, restoran Tibet, pokoknya karena memang kalau nggak sih di Amsterdam aja ada 165-an jenis kewarganegaraan, artinya multicultural, benar-benar multicultural ya. Nah, salah satu yang menonjol dalam budaya Belanda itu budaya Indonesia. Oke. Nah, kalau kita bicara ke sepak bola, si Tom pernah bilang, saya kebetulan punya WhatsApp-nya Tom, jadi punya komunikasi. Dia bilang, ya memang waktu kita waktu dia masuk di Young Oranje dengan Sandy Walsh waktu itu, mereka merasa agak beda dengan Belanda lainnya atau dengan Suriname, dengan apa, bahwa mereka tetap merasa walaupun tampangnya dua-dua bule juga tuh, ya kan? Mereka tetap merasa ada sesuatu yang Indonesianya yang mereka nggak bisa share lah. Nah, sekarang mereka dapat ikatan batin mungkin. Ikatan emosional yang dari kakek neneknya dari kecil sudah dicekokin. Nah, akhirnya mereka dapat kesempatan untuk memperkuat Indonesia, dan beberapa dari pemain bilang ini saya lakukan untuk kakek saya, untuk nenek saya. Shane Patina bilang ini untuk ayah saya. Lili Pali Vano bilang ini untuk ayah saya dan lain. Jadi ini bukan pemain bayaran. Betul. Ini tidak saya sampaikan. Tidak semata-mata finansial ya. Ya betul. Ada kebanggaan juga ya. Ya ada, definitely ada kebanggaan. Jadi ini bukan pemain bayaran. Bahwa mereka mungkin dapat fee ya wajar, mereka profesional. Wong saya kesini aja dapat fee ya Pak. Jadi untuk saya wajar, tapi bukan datang untuk dibayar dengan bayaran mahal. Nah ini yang saya ragukan dengan negara lain, sehingga mungkin mereka main bagus tapi lebih karena bayaran, kayak di Malaysia kemarin dapat sanksi dan di Vietnam. Kalau kita lihat pemain kita itu benar-benar ingin membuktikan, ingin berkontribusi. Nah kan kembali lagi ke bukan pelatih, ke PSSI-nya yang memulai naturalisasi itu dari PSSI. Pelatih hanya memberikan ide, bisa nggak dapat pemain A, B, C, D. PSSI akan lihat, ini nggak? PSSI ngelobi ke DPR, ke Komisi 3 waktu itu Pak Bambang Pacul kan waktu itu. Kebetulan saya kenal juga dengan Pak Bambang Pacul. Ketok palu, baru prosesnya ke sini kan. Tapi kalau PSSI bilang nggak usah lah, ini pemain nggak begitu bagus, nggak bisa memberikan nilai tambah, ini nggak jadi tuh barang. Jadi itu tergantung dari PSSI. Pelatih itu kan bisa memberikan permintaan, itu bebas. Tapi PSSI yang ngatur apakah mereka menerima ini atau tidak. Karena yang action di lapangan PSSI. Yang action di lapangan PSSI. Jadi untuk saya kadang agak miris ya kalau ada anggota DPR lah, ada siapa yang menentang naturalisasi ini. Nggak, gimana kalau Bapak bagian dari tim pemain naturalisasi datang ke sini ingin memberikan segalanya, dapat suara-suara itu dari anggota dewan loh. Saya sih marah, saya tersinggung. Seolah-olah kita datang untuk cari duit. But we're not. Padahal bukan itu tujuan utamanya. Kalau lihat perkembangan di masyarakat, sebenarnya sekarang udah ada tanda-tanda positif sih menurut saya ya. Saya juga benar. Bicara naturalisasi khususnya pemain urusan sepak bola, olahraga ini masyarakat sudah respon baik lah. Iya, betul. Sudah lebih aware ya, aware dan mereka positif kok. Artinya tidak kemudian ya kita lihat ya, kita amatin kan dari seperti itu kan. Baik. Kalau tadi Coach bilang ternyata ikatannya tuh kuat loh untuk bisa memilih Indonesia ya. Bukan karena biaya dan lain-lain. Bukan. Oke. Lalu sebenarnya kekhawatiran Coach yang akhir-akhir ini seperti JIZ belum dapat
apa namanya klub ya coach ya, terus Iya. Justin Hubner, Iya, lalu ada siapa lagi coach Tom Haye. Iya. Itu apakah ada pengaruhnya dengan mereka berubah naturalisasi ke Indonesia dan akhirnya tidak dilirik oleh klub-klub? Iya dan tidak ya. Iya dan tidak. Gini, mungkin secara administrasi akan sedikit lebih sulit. Tapi realitanya adalah Kelvin Verdong masih, Kevin Dix bahkan dari Denmark ke Jerman. Tom feeling saya akan masih tetap di sana. Oke. JZ juga masih. Jadi JZ concern saya harap dia pindah ke Serie A. Kan dia degradasi ke Serie B. Ya. Nggak jelek juga Serie B kalau dibanding liga sini. Tapi alangkah baiknya kalau dia tetap diincar klub Serie A, dia bisa tiap minggu bermain di Serie A. Ini pun berlaku untuk Tom. Tapi kembali lagi kan ke kualitas. Sandy Walsh ke Jepang. Jepang juga nggak jelek loh kualitasnya. bagus, Iya kan? Ya. Tapi kalau seandainya harus ke Liga 1 lokal ya, sorry to say. Untuk saya Liga 1 lokal itu pilihan terakhir. Beda kalau pemain yang hampir pensiun kayak Jordi Amat akan ke Persija karena dia hampir pensiun, wajar, make sense, masuk akal. Tapi ada gosip Strike mau ke Dewa United. Iya. Tom Haye bahkan Persija gosipnya kemarin Ya, coach. enggak, kalau itu saya nggak percaya itu. Enggak, I mean, karena Tom itu memiliki kualitas, bahkan di Belanda itu dipuji, Pak. Oke. Saya itu tiap hari baca koran Belanda. Ya. Ada salah satu artikel bahwa Tom ini masih bisa ke beberapa klub. Cuman permintaan antar dia dan klub kan saya nggak tahu. Tapi kalau Strike ini, kalau saya bilang, apalagi dia masih muda, untuk Strike, untuk Nathan, untuk Justin, kalau bisa di Eropa dulu lah. Karena mereka masih dalam usia berkembang kan. Dan kita butuh mereka 5-6 tahun ke depan. Ya. Karena proyek ini itu harus berjenjang. Jangan sampai Joey mundur, Tom mundur, ini Sandy mundur, terus jatuh ke dalam jurang Ya. vakum. Ya. Ini sudah ada penggantinya nih. Ya. Nah, penggantinya harus main di level tertinggi agar mereka bisa berkembang. Kalau mereka main di sini, mungkin mereka yang terbaik, tapi belum tentu mereka bisa berkembang. Oke. Karena kan Ini yang saya levelnya, Coach. takutin, iya, karena kualitas levelnya. Oke, ini berarti ada concern Coach Justin di usia nih Pak Baroto. siap. Boleh nggak sih ditambahin gitu, tadi kan 18 plus 3, 18 Oke. plus 10 atau 18 plus 20 lah Pak untuk khusus Nggak, mending atlet dibuka bisa. aja langsung. Dibuka aja langsung duit kewarganegaraan. Gimana tuh Pak? Bicara boleh, undang-undang memang memungkinkan untuk perubahan kan gitu loh. Tapi lagi-lagi bahwa regulasi yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang 12.006. Tapi untuk menjawab itu, mungkin saya akan cerita sampaikan bahwa perkembangan yang ada saat ini, bahwa memang sudah ada diskusi sebenarnya Mbak April, Pak Kos, bahwa misalnya usia 18 tahun waktu itu juga ternyata ada juga yang berseberangan dengan isu lain, misalnya masalah ketenaga kerjaan, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Ini sudah jadi diskusi. Artinya sangat memungkinkan juga bahwa ada perubahan misalnya. Tapi lagi-lagi proses perubahan ini kan tentunya karena ini sifatnya undang-undang, banyak melibatkan instansi, prosesnya yang ada juga, administrasi yang ada. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan kita. Sehingga menurut saya isu ini nggak apa-apa jadi bahan diskusi. Jadi dari salah satu poin yang akan kita selesaikan. Ya. Nah,